Pembahasan yang pertama ialah pengertian akidah. Akidah berakar dari kata akoda yakidu akidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, itu berarti belum ada akidahnya atau belum ada pengikatnya. Akidah diartikan juga sebagai iman, keyakinan, atau kepercayaan. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan, pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak ada keraguan dan bantahan. Jika masih ada keraguan dan bantahan dalam keyakinan tersebut, maka tidak bisa disebut akidah. Muhammad Shaltut menyatakan bahwa akidah ialah fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat ialah hukum yang terlahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Ilmu yang membahas tentang akidah ialah ilmu akidah. Pengertian ilmu akidah menurut para ulama, yang pertama ialah menurut Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, ilmu akidah ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib ada pada Allah, dan Rasul-Rasulnya. Sedangkan Ibnu Khaldun mengartikan ilmu akidah ialah ilmu yang membahas tentang kepercayaan iman dengan dalil akal dan mengemukakan alasan untuk menolak segala hal kepercayaan yang bertentangan dengan golongan salaf dan ahlus sunnah. Dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan ilmu akidah ialah ilmu yang membahas tentang rukun iman, rukun Islam, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Semua yang terkait dalam rukun iman sudah tersampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rukun iman ini ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qadar hari akhir, dan yang keenam ada iman kepada qadar dan qadar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa agama Islam ini berasal dari 4 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berbeda dengan akidah Islam hanya berasal dari 2 sumber saja, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk tidak meyakininya atau ada keraguan di dalamnya. Pembahasan yang kedua ialah tentang dalil atau argumentasi dalam akidah. Argumentasi yang kuat dan benar yang memadai ialah disebut dalil. Dalil dalam akidah ada 2, yaitu dalil akli dan nakli. Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan pada penalaran dan akal yang sehat. Orang atau manusia yang tidak mampu mempergunakan akalnya secara sehat, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala hal yang bersangkut pautan dengan akidah, kita tidak boleh meyakininya dengan hanya mengikut-ikutinya saja, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari, sesuai dengan akal yang sehat. Yang kedua ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk menyelidiki yang gaib tersebut, kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu itulah yang disebut dengan nakli. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qat'i atau pasli. Kebenarannya itu mutlak dan berlaku untuk semua orang dari waktu ke waktu. Dalil nakli ini ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal cukup diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan dengan akal. Masuk ke dalam bagian ini adalah hakikat hal-hal yang gaib seperti hari kiamat, alam barza, alam mahsyar, surga, neraka, malaikat, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga ialah tujuan akidah Islam. Banyak sekali tujuan dalam akidah Islam. Yang pertama ialah mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Allah ialah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Yang kedua, tujuannya ialah membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan. Hal ini dikarenakan adanya akidah yang lemah. Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya itu kosong hatinya dan dapat terjerumus dalam kesesatan dan khurafat. Yang ketiga, ada ketenangan jiwa dan pikiran agar tidak cemas.
karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga dia akan menjadi orang yang tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Untuk tujuan yang keempat ialah meluruskan segala perbuatan dan tujuan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain yang berdasarkan dengan tuntunan Rasulullah dan ajaran Al-Quran. Yang kelima ialah bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik, sebab setiap amal baik pasti ada balasannya, dan sebaliknya segala hal yang buruk pasti ada balasannya. Di antara dasar akidah ini ialah mengimani segala perbuatan dan balasan terhadap seluruh perbuatan yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan masing-masing orang akan memperoleh derajat-derajat atau sesuai dengan apa yang ia kerjakan, dan Tuhanmu tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Tujuan akidah Islam yang selanjutnya ialah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu atau kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Baik, saya Hernandi akan melanjutkan praktek pembelajaran akidah akhlak. Baik anak-anak semua, setelah kita pelajari sebelumnya ya ada pengertian, ada dalil, ada juga tujuan akidah Islam. Yang keempat, kita akan mempelajari metode-metode peningkatan kualitas akidah. Nanti disambung kita juga akan mempelajari prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seorang untuk percaya kepada Allah atau kepada yang lainnya, seperti yang tercantum dalam rukun iman. Namun, lebih jauh dari itu, kepercayaan itu harus bisa dibuktikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Percaya saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jika ia beriman kepada kitab Allah, maka ia harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jika ia beriman kepada Rasul, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan kepada Rasul dengan sebaik-baiknya, serta meneladani akhlaknya. Untuk itu, mengingat pentingnya kekuatan akidah itu dimiliki oleh setiap mukmin, maka diperlukan upaya-upaya atau cara-cara yang baik agar bisa meningkatkan keyakinan dan memudahkan menerapkan semua keyakinan itu di dalam kehidupan di masyarakat. Sebab kepercayaan atau keyakinan itu bisa tumbuh paling tidak karena tiga hal, yaitu karena meniru orang tua atau masyarakat. Yang kedua karena suatu anggapan, dan karena suatu pemikiran atau dalil akli. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Di antara cara atau metode yang bisa diterapkan adalah 1. Melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini mungkin. Keberhasilan penanaman akidah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja. Penanaman tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu semuanya harus terlibat. Selain itu, pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang, istiqomah, agar menjadi semakin kuat keimanannya. Kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya.
Penanaman kalimat-kalimat yang baik seperti doa kalimat syahadat dan kalimat la ilaha illallah sangat penting untuk menguatkan keimanan seseorang. Pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu cara yang tepat dalam menanamkan akidah dan meningkatkan kualitas akidah. Islam mendidik manusia supaya menjadikan akidah dan syariat Allah sebagai rujukan hidup, sebagai rujukan terhadap seluruh perbuatan dan tindakannya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru di sekolah. Di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik Islam, mendidik agama anak-anak Islamnya. Yang kelima, pembahasan terakhir dalam bab ini yang kelima, prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sangat penting sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Nah, keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kepercayaan yang ketiga kepercayaan akan adanya hari kiamat. Tentunya adik-adik semua sudah tahu ya apa itu hari kiamat ya, atau percaya pada hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada akhirnya nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Nah, yang keempat, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati kalian semua, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Nah, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik juga, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Nah, itulah metode-metode dan prinsip-prinsip akidah Islam, atau metode-metode menguatkan akidah dan prinsip-prinsip akidah Islam ya. Jika kita memahami prinsip ini, maka kita akan mudah ke depannya, akan lebih mudah paham perincian-perinciannya. Maka adik-adik semua harus paham dulu prinsip-prinsip akidah Islam yang 4 tadi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya dipelajari, bisa dibaca di rumah, dibaca atau bisa berdiskusi ya dengan teman sebangku, dengan teman sekelasnya. Karena agar apa yang Bapak sampaikan hari ini supaya paham ya, supaya tertanam, maka harus didiskusikan atau harus dibahas ya. Sekian mungkin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.